Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Mari sama-sama saya ajak kita semua untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 4 ayat 6. Bunyinya demikian. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan sama-sama belajar firman-Mu. Tuhan tolong pimpin sehingga kami boleh dapat merenungkan pesan firman Tuhan yang singkat ini untuk kami boleh hidupi bersama-sama. Amin. Tak dapat dipungkiri sepanjang perjalanan sejarah abad, di situ banyak menuliskan tentang bagaimana kehidupan moral manusia yang bobrok. Dan kita bisa melihat dengan jelas bahwa tak jarang orang-orang yang memiliki pola hidup yang begitu bengis, yang sangat menghancurkan. Bahkan dunia mencatat bahwa kehancuran yang dihasilkan oleh manusia tak jarang dilahirkan oleh manusia-manusia yang memiliki ilmu pengetahuan yang mampu membuat dia berkuasa, membuat dia menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang super power. Namun sayang, tidak menjamin dia memiliki moralitas yang sehat dan spiritualitas yang baik. Sehingga manusia tidak lebih daripada pembinasa. Ini justru sangat ironi. Bahwa ternyata apa yang kita peroleh dari apa yang kita pelajari tidak akan pernah membuat kita melihat sejatinya nilai kemanusiaan. Sampai pada waktu ketika Kristus datang ke dalam dunia, yang oleh berita Injil namanya dikumandangkan, ceritanya, karyanya diberitakan. Di saat itulah baru manusia menemukan nilai terang di dalam dirinya. Manusia menyadari ada satu hal yang paling prinsip, bahwa hanya melalui Kristus kita bisa menyadari betapa berdosa dan jahatnya kita. Dan oleh karena itu, Kristus juga menerangi kita untuk melihat bahwa kita memiliki satu kebutuhan prinsip, yaitu kebutuhan akan juru selamat. Dan Kristus oleh terangnya dia mengarahkan kita kepada dirinya untuk supaya kita bisa memperoleh anugerah keselamatan. Dan buah dari keselamatan yang kita terima lewat karya Kristus ini adalah kita juga menjadi anak-anak terang. Lewat kehidupan kita, Kristus bisa dinyatakan. Tidak terbayang begitu banyaknya anak-anak Tuhan jikalau menghidupi firman kebenaran Tuhan, hidup sesuai dengan Injil Kristus, akan semakin banyak orang mengenal Kristus. Akan semakin banyak orang melihat satu identitas yang unik dari anak-anak Tuhan. Terlepas dari mereka bisa percaya atau tidak, paling tidak orang bisa melihat bahwa hidup kita tercermin surat Kristus. Anda dan saya, ya, kita sama-sama umat tebusan. Kita sama-sama umat yang dianugerahi kesempatan. Walaupun kita harus benar-benar menyadari kita hanyalah sampah yang menerima karya agung dari Allah. Karya yang tanpa syarat itu. Dan Kristus tidak memanggil kita cuma untuk diselamatkan. Tapi Kristus memanggil kita untuk menunjukkan satu buah kebenaran, yaitu cara hidup kita menjadi terang, yang oleh bagaimana kita bersikap bertindak orang lain bisa membaca diri kita tanpa perlu kita bicara banyak. Tetapi melalui hidup kita orang bisa melihat, ya, ada Kristus di dalam dirinya. Dan semakin banyak orang melakukan apa yang dikehendaki Kristus, semakin banyak orang melihat Kristus. Kristus ada di mana-mana bukan karena Kristus ada banyak. Namun cahaya terang kemuliaan Kristus ada di dalam setiap anak-anak Tuhan. Dan dari situlah kita sama-sama sedang memberitakan Injil, baik melewat perkataan maupun tindakan kita. Bukankah ini satu berita baik bagi kita, anak-anak Tuhan? Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencerminkan Kristus, baik dalam kesaksian bibir kita maupun dalam sikap tindakan kita yang turut bersaksi tentang siapa Kristus. Mari sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa dari dalam gelap akan terbit terang. Dari dalam gelap akan terbit terang
dimulai dari Kristus yang menerangi kita, yang hidup dalam kegelapan dosa. Dan ketika terang itu telah kita terima, kita pun menjadi anak-anak terang yang memancarkan sinar terang kepada setiap orang, supaya mereka yang di dalam kegelapan bisa mengenal Allah Sang Juru Selamat, dan kita hidup saling menerangi walaupun kita berada di dalam dunia yang gelap. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari kita hidup di dalam penghayatan sejati sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima anugerah karya keselamatan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk berkat yang boleh kami dengar, yang boleh kami lihat, dan yang boleh kami nikmati lewat karya agung Allah. Bapa, pimpin kami sehingga kami boleh menghidupi setiap kebenaran firman-Mu. Kami boleh menjadi terang, kami boleh mencerminkan Kristus dimanapun kami berada. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang memuliakan Tuhan, baik dari kesaksian kami maupun dari cara hidup kami. Kami berdoa. Amin.